Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi mengenai anggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Yang pertama yaitu pengertian anggaran. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu jenis-jenis anggaran. Yang pertama yaitu ada appropriation budget. Budget ini memberikan batas daripada pengeluaran yang boleh dilakukan. Batas ini merupakan jumlah maksimum yang boleh dikeluarkan untuk suatu hal tertentu, misalnya yaitu anggaran dalam pemerintah. Yang kedua yaitu performance budget. Budget yang didasarkan atas fungsi, aktivitas, dan proyek. Yang ketiga yaitu physis budget. Physis budget adalah budget yang dibuat untuk satu tingkat kegiatan atau one level of activity selama jangka waktu tertentu. Yang terakhir yaitu ada anggaran fleksibel, yaitu suatu anggaran yang dibuat dalam rentang aktivitas, artinya beberapa aktivitas dipecah-pecah dari suatu rentang yang relevan. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, perkenalkan nama saya Farhan Ilham Merdatillah dari akuntansi C. Di sini saya akan mempresentasikan dan juga memberikan suatu bab tentang sistem penyusunan anggaran. Nah, sistem penyusunan anggaran itu disusun dengan beberapa sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi suatu pendekatan. Nah, adapun sistem-sistem dalam penyusunan anggaran ini yang sudah sering digunakan dalam beberapa orang dan juga beberapa instansi. Yang pertama itu adalah traditional budgeting system atau sistem anggaran tradisional. Nah, traditional budgeting system ini adalah suatu cara dalam penyusunan anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan juga analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan. Nah, dan juga dalam hal ini penyusunan itu lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja dan pengeluaran. Nah, dalam sistem ini perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran, dan juga penyusunan pembukuan. Nah, pengelompokan pos-posan anggaran ini didasarkan atas objek-objek pengeluaran, dan sedangkan distribusi anggaran itu didasarkan pada atas jatah-jatah setiap departemen atau lembaga. Yang kedua, dalam penyusunan ini yang sudah sering kali dilakukan oleh suatu instansi dan juga beberapa orang, yang kedua itu adalah performance budgeting system. Nah, dalam performance budgeting system ini berorientasi kepada pendaya gunaan dana yang tersedia untuk mencapai suatu hasil yang optimal dari kegiatan yang tidak dilaksanakan, Nah, tetapi dalam sistem anggaran ini tidak hanya didasarkan pada apa yang dibelanjakan saja, seperti hal tradisional budget, tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atau rencana-rencana yang ditentukan untuk pelaksanaannya itu perlu yang didukung dalam suatu anggaran yang cukup, dan juga biaya atau dana yang dipakai tersebut itu harus dijalankan secara efektif dan efisien. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa dalam sistem anggaran performance ini bukan semata-mata hanya berorientasi kepada beberapa jumlah yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan dan apa yang akan dicapai, proyek apa yang kita kerjakan, dan juga bagaimana mengalokasikan biaya agar digunakan secara efektif dan efisien. Nah, yang ketiga itu adalah planning, programming, budgeting system atau PPBS. Dalam PPBS ini, Planning, Programming, Budgeting System, perhatian banyak ditentukan pada penyusunan rencana ini. Nah, rencana ini disusun sesuai dengan tujuan nasional, yaitu untuk kesejahteraan rakyat, karena pemerintah itu bertanggung jawab kepada produksi dan juga distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi lainnya. Nah, pengukuran pemanfaatan terhadap lingkungan secara keseluruhan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, pengelompokan antara pos-pos tertentu itu dalam hal anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai di masa yang akan datang. Nah, mengenai proses penyusunan pada PPBS ini ada beberapa tahap yang harus kita ketahui. Yang pertama itu adalah menentukan tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua itu adalah mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu. Yang ketiga itu melihat prospek perkembangan yang akan datang.
Nah, yang keempat itu adalah menyusun rencana yang bersifat umum yang mengenai apa yang harus kita laksanakan, yang apa yang kita laksanakan. Nah, setelah 4 penyusunan itu kita ketahui dan 4 tahap itu kita sudah melakukan, nah, barulah kita memasuki pada hal-hal selanjutnya atau penyusunan selanjutnya. Yang pertama itu adalah menyusunkan program-program pelaksanaan rencana yang harus ditetapkan. Yang kedua, berdasarkan program-program pelaksanaan itu ditentukan dalam beberapa jumlah dana yang diperlukan untuk melaksanakan program-program tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS ini adalah yang pertama, untuk menetapkan sistem-sistem yang dituntut dalam hal kemampuan dan juga penyusunan rencana dan program secara terpadu. Yang kedua, itu dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi masa yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program tersebut. Yang ketiga, pengawasan mulai dilaksanakan sebelum pelaksanaan sampai selesainya pelaksanaan rencana dan program. Nah, dalam 3 bentuk sistem penganggaran tersebut, dikenal pula sistem penganggaran yang dinamakan dengan Zero Based Budgeting atau ZBB. Nah, dalam ZBB ini merupakan sistem penganggaran yang didasarkan pada perkiraan kegiatan tahun yang bersangkutan, bukan pada apa yang telah dilakukan pada masa lalu. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang pendekatan penyusunan anggaran yang bisa dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Saya Siti Bunga Novianti akan melanjutkan materi tentang pendekatan penyusunan anggaran. Pendekatan penyusunan anggaran ini ada 3 macam, yaitu yang pertama pendekatan penganggaran terpadu. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan K atau L untuk menghasilkan dokumen RK-KL dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Integrasi atau memadukan proses perencanaan dan penganggaran dimaksudkan untuk agar tidak terjadi duplikasi dalam penyediaan dana untuk K atau L, baik yang bersifat investasi maupun untuk keperluan biaya operasional. Yang kedua adalah pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau PBK. PBK ini merupakan penyusunan anggaran yang dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan juga hasil yang diharapkan, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Penyusunan anggaran tersebut mengacu pada indikator kinerja, standar biaya, dan juga evaluasi kinerja. Yang ketiga adalah pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. KPJM ini adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Materi yang selanjutnya adalah penyusunan anggaran operasional, yaitu yang pertama mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan dalam menyusun anggaran. Yang kedua, pengolahan data dan informasi yang telah dikumpulkan untuk melakukan penaksiran. Yang ketiga, menyusun anggaran serta menyajikannya secara sistematis. Yang keempat, pengkoordinasian pelaksanaan anggaran. Yang kelima, pengumpulan data dan informasi untuk keperluan pengawasan kinerja dengan melakukan penilaian. Yang keenam, pengolahan dan penganalisa data untuk menghasilkan kesimpulan terhadap kegiatan kerja yang telah dilaksanakan serta menyusun kebijakan-kebijakan sebagai tindak lanjut dari kesimpulan yang telah diambil. Berikut penjelasan dari saya. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Baik, nama saya Devita Eka Lestari, NIM 062. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian. Pada dasarnya, antara perencanaan dan pengendalian itu 2 hal yang berkaitan. Perencanaan disusun untuk pengendalian, dan sebaliknya pengendalian itu dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut perencanaan. Langkah-langkah yang menerapkan anggaran fleksibel untuk perencanaan dan pengendalian yaitu
Pertama, pada awal periode, perusahaan menyusun anggaran atau budget yang terdiri dari biaya variabel dan biaya tetap pada berbagai jenjang. Yang kedua, pada saat data realisasi pelaksanaan diketahui dibandingkan dengan anggaran fleksibel pada tingkat kegiatan yang sama dan akan diketahui penyimpangan realitas dari anggaran tersebut. Dan yang ketiga, analisis seluruh penyimpangan yang terjadi dan mengevaluasi penyebab-penyebabnya. Dan yang selanjutnya yaitu penyusunan anggaran fleksibel dan departemensiasinya biaya. Pada perusahaan yang cukup besar, operasi perusahaan biasanya dilakukan oleh departemen. Biaya langsung departemen jelas merupakan tanggung jawab. Tetapi biaya yang tidak langsung belum tentu seluruhnya terdiri dari dua kelompok biaya. Yang pertama, biaya yang bisa dikendalikan oleh masing-masing departemen, yang disebut biaya yang terkendali, dan biaya yang tidak bisa dikendalikan oleh departemen disebut biaya yang tidak bisa terkendali. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.